معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم مغفور ويوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويسرهم على معاند الدين، واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil berkumandang sepanjang malam tadi hingga menghantarkan pagi yang cerah ini. Hari ini seluruh umat Islam bergembira merayakan Idul Qurban 1447 Hijriah. Bahkan pada hari ini sampai 3 hari ke depan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan untuk berpuasa kepada semua umat Islam sebagai pertanda bahwa semua umat Islam harus berbahagia
dan mampu berbagi kebahagiaannya dengan sesama. Idul Kurban dan 3 hari tasyrik setelahnya adalah momen terbaik untuk berbagi bahagia kepada sesama dengan kebaikan apapun yang bisa kita lakukan. Bagi yang mampu, sangat dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban dan hasilnya dibagikan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, sebagai wujud syukur atas segala nikmatnya, sebagai pengikis kikir yang bersembunyi jauh di relung hati, sebagai pengukur sejauh mana kepedulian kita terhadap sesama. Membiasakan kebaikan, membaikkan kebiasaan, membiasakan diri, mendirikan kebiasaan, sehingga diharapkan kebiasaan baik ini terus berlanjut kepada hari-hari dan bulan-bulan berikutnya sampai kepada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan bahagia dan sedang berbagi kebahagiaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada diri setiap manusia telah tertanam 2 sifat buruk yang akan menjangkit menjadi penyakit dan akan mengotori kesucian jiwanya. Kedua sifat itu telah ada semenjak manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 sifat tersebut adalah suka mengeluh dan kikir. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan berupa harta, dia akan kikir. Sifat buruk yang pertama yaitu suka mengeluh. Mengeluh adalah sebagai bentuk rasa tidak bersyukur atau ingkar. Dan tidak bersyukur atau ingkar itu adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, yakni tidak mau bersyukur, maka pasti azabku sangatlah berat. Quran surah Ibrahim ayat 7. Menurut ahli kejiwaan, orang yang sering mengeluh secara berlebihan sampai kepada hal yang kecil saja ia keluhkan, maka ia akan merasa selalu tertekan. Ia sering protes dan akan mengalami penurunan fungsi kognitif atau emosi. Orang tersebut patut dicurigai memiliki masalah dengan kejiwaannya. Mungkin mengeluh boleh saja apabila dilakukan hanya untuk tujuan mencari solusi dan untuk meminta nasihat. Sifat buruk yang kedua adalah kikir. Ada sedikit perbedaan antara kikir dengan pelit. Pelit dalam bahasa Al-Quran adalah bakhil, sedangkan kikir adalah as-suhu. Letak perbedaan keduanya adalah sifat kikir lebih kepada orang yang enggan mengeluarkan kewajiban berzakat atau sedekah, sedangkan pelit adalah orang yang berat hati apabila hartanya disedekahkan untuk kebaikan, semisal untuk membangun masjid, majlis ta'lim dan sebagainya, padahal secara harta ia tergolong sangat mampu. Sifat pelit ini jika dibiarkan akan menjadi sifat kikir. Ini seringkali terjadi di masyarakat kita. Jika ada tarikan atau iuran untuk hal-hal kebaikan, semisal pengajian atau pembangunan masjid, dia akan sulit mengeluarkan hartanya. Tetapi jika ada iuran untuk hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, mereka berbondong-bondong seakan berlomba untuk memberikan sumbangan dengan nilai yang besar. Ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bakhil disebutkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala ada yang langit di bumi. Dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Maka salah satu tugas berat kita selama hidup di dunia ini adalah
harus mampu memperbaiki dan membersihkan jiwa kita dari kedua sifat itu, yaitu sifat kikir dan suka mengeluh. Karena ada satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mampu bersih dan sembuh dari kedua sifat itu, jaminannya adalah akan selalu diberikan keuntungan dan kebahagiaan ketika ia hidup di dunia, terlebih kelak saat berada di akhirat. Jaminan Allah itu disebutkan di dalam dua surah yang berbeda, yaitu pada surah Al-Hasyr penggalan ayat ke-9 dan surah At-Taghabun pada penggalan ayat yang ke-16. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa saja yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Lalu apakah obat penyembuh dari kedua penyakit sifat buruk ini? Allah Subhanahu wa taala telah sediakan 8 macam obatnya yang tertulis di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan ayat 35. Obat yang pertama adalah ayat ke-22 dan 23. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat dan mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menuliskan bahwa pengertian kalimat daimun di dalam ayat tadi artinya air yang tenang dan diam, tidak beriak, tidak bergelombang, serta tidak pula mengalir. Makna ini menunjukkan wajib tumaninah atau tenang dalam melaksanakan salat. Karena orang yang tidak tumaninah dalam setiap rukunnya tidak dinamakan orang yang tenang di dalam salatnya. Juga bermakna orang-orang yang menjaga dan memelihara salatnya ditunaikan tepat pada waktunya serta sangat afdal apabila dilaksanakan dengan berjamaah. Obat yang kedua tertulis pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat 24 dan 25. Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang di dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta-minta, dan bagi orang yang tidak punya apa-apa tetapi ia tidak mau meminta-minta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Obat yang kedua ini sangat erat kaitannya dengan kurban, karena kurban adalah bagian dari ibadah sedekah yang berarti menyediakan bagian tertentu dari hartanya untuk dibelikan hewan kurban kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan. Menurut jumhur ulama, hukum kurban adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Lalu siapakah orang yang dianggap mampu dan dianjurkan untuk berkurban? Adalah mereka yang mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya. Kemudian ia memiliki dana yang cukup untuk menyembelih hewan kurban. Itulah mereka yang dianjurkan dan dianggap mampu untuk berkurban. Sungguh betapa besar dan agungnya pahala dari melaksanakan kurban ini. Di dalam kitab Zuhratul Riyadh dituliskan bahwa Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang seberapa besar pahala dari kurban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala thawabuhu an u'tiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadihi asyru hasanatin. Allah menjawab, aku berikan pahala kepadanya pada setiap helai bulu dari hewan kurbannya 10 kebaikan. Wa amhu lahu asyru si'atin wa arfa'u lahu asyru darajatin. Dan aku hapuskan 10 keburukan dan aku angkat 10 derajat. Wa lahu bi kulli sya'ratin qasrun fil jannah wa jariyatun minal hurin ain wa markabun min da'watil ajnah. Aku berikan istana yang megah di surga, bidadari yang cantik jelita bermata indah, dan akan diberikan kendaraan yang bersayap berkecepatan tinggi di surga. Namun sebaliknya, ada sebuah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bin Ibnu Dari dan Ibnu Majah. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban akan tetapi ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga kita mampu melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, juga mampu menyisihkan harta yang kita punya,
yang sesungguhnya ada bagian mereka yang tidak punya. Semoga salat dan kurban serta sedekah yang telah dan akan kita lakukan mampu mengobati dan membersihkan jiwa dari sifat suka mengeluh dan kikir. Semoga semua yang telah berkurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pahala dan kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, baik di dunia terlebih kelak nanti di akhirat. Semoga semua panitia yang menguruskan dan semua pihak yang ikut membantu di dalam pelaksanaannya diberikan kekuatan dan kemampuan agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan semua rangkaian ibadah Idul Adha 1447 Hijriah ini kiranya dapat mempersatukan kembali yang sempat renggang, menjernihkan yang pernah keruh, mengurangi benang yang sempat kusut, mencairkan yang beku serta mengeratkan kembali tali silaturahmi yang sempat kendur. Semoga Bukit Sawangan indah tercinta ini dijadikan hunian yang dipenuhi, dijejali dengan rahmat dan keberkahan, serta dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana baik yang lahir ataupun juga yang batin. Akhirnya di dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib berwasiat kepada semuanya dengan kata-kata wasiat yang sering khatib wasiatkan. Mari singkir kikir agar bahagia terukir. Mari sisir usir buruk fikir. Nyinyir sindir mencibir memelintir. Seka buruk terka sangka. Sikat babat pecat kesumat. Mari rekat erat jabat hangat. Cuci caci maki benci. Kikis habis sinis egois apatis. Basuh kukuh angkuh acuh tak acuh. Luruh seluruh keluh mengeluh. Gemuruh riuh ricu bermusuh-musuh. Redam dendam yang dalam terpendam hingga padam. Singkap asap gelap, usap lap hingga mengkilap. Buanglah sampah sumpah serapah amarah dan sum'ah. Mali saring pintar merasa, jangan saling merasa pintar. Kait cubit sisit parasit yang menggigit menjangkit penyakit. Agar hati tak sempit sulit rumit. Buang ke laut Jawa hawa jumawa merasa istimewa. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semua sama, tuna hina dina, lemah rendah payah, tiada ada daya upaya melainkan atas karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat hari raya Idul Kurban 1447 Hijriah. Mari berkurban agar kita lepas dari beban. Mari berbagi agar mendapatkan derajat tinggi. Mari singkir kikir agar bahagia kan terukir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل أضحيتهم كما تقبلت أضحية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada pagi hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa.
Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan, jangan Engkau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma la takilna ila anfusana tarfata ainin. Ya Allah, jangan Engkau lepaskan perlindungan Engkau kepada kami walau sekejap mata pun. Wa aslih lana fi sya'nina kullahu. Ya Allah, perbaikilah semua urusan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wal 'afwa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Kepada jamaah wabil khusus tim pengurus Mushal Furqon, mohon jangan pulang dulu, kita harus bebenah baik yang di dalam maupun di luar agar nanti dalam pelaksanaan pemotongan sudah kelihatan rapi. Sekali lagi kepada jamaah mohon keikhlasannya untuk kita bebenah setelah melaksanakan sholat Idul Adha agar nanti dalam pelaksanaan pemotongan sudah rapi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Mas Yatno jangan pulang dulu, bebenah Mas Yatno sebentar. Ayo kita bereskan alas sholat yang di luar, yaitu ada terpal, ada ini, ayo kita bareng-bareng. Dan juga ini karpet juga harus segera digulung, ditaruh di tempatnya semula. Insya Allah nanti mulai pemotongan kurang lebih pukul 08. Kepada jamaah mohon untuk bisa bersama-sama membantu atau merawat untuk lebih cepatnya pelaksanaan kurban. Syukur-syukur sebelum zuhur sudah rapi semua. Pak Sri, Mas Yatno, ayo kita kerja bakti, kita bebenah di luar ini, di luar. Ayo Pak, itu beresin dulu nih.
Ini beresin Mas Yanto, suruh gulung doang juga mau kabur. Gak apa-apa, langsung digelar di dalam. Kamu jadi 2 doang Pak Sri? Ya tau begitu aku beli 2 beli berapa ini kan gak full, ini kan banyak lagi. Kan tetangga dikasih Pak, cuma kan mungkin doang. Jangan harus dikasih. Cuma 10 kan? 20. Iya, jadi kan cuma 10 kan? Iya. Satunya beda. Tapi coba kanan kiri.